Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Ini adalah kemenangan bagi para PMI. Akhirnya Permendak Nomor 36 tahun 2023 yang membatasi barang-barang kiriman milik PMI dicabut. Dan kini PMI, Pekerja Migran Indonesia, bebas mengirim barang apa saja ke keluarganya di Indonesia. Mari kita simak konferensi pers dari Beni Ramdhani, Kepala BP2MI, terkait dengan dicabutnya Permendak Nomor 36 tahun 2023 yang membatasi barang milik PMI. Berikut ini. Saat ini, hasil dari pertemuan tersebut, alhamdulillah, ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. Satu, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendak 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut. Ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor, ya, dikembalikan ke Permendak nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendak 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim ya, barang sebanyak-banyaknya sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang. Barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan ya, hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2023 ya. Yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut ya PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak 1.500 US dollar dalam 1 tahun. Bisa dibagi dalam 3 kali kiriman atau 1 kali pengiriman atau 2 kali pengiriman ya. Jadi alternatif. Kemudian yang keempat, kelebihan atas barang milik PMI. Nah, jika PMI mengirim barang, tidak lagi ada pembatasan jumlah dan jenisnya. Jadi sepatu tidak lagi dibatasi misalnya 2. Mau ngirim sebanyak-banyaknya itu diserahkan pada PMI. Pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces, sebanyak-banyaknya PMI. Tapi karena pembatasan hanya berlaku untuk nominal pajak yaitu 1.500 US dollar atau 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman, maka kelebihan barang yang dikirim PMI, ya, kelebihan barang kiriman PMI tidak direekspor atau dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja dan tidak dimusnahkan, ya. Tapi barang tersebut masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dia harus membayar bea masuk ya. Jadi tidak lagi harus dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja atau apalagi dimusnahkan, tapi otomatis kelebihan barang tersebut masuk dalam kategori barang umum yang harus membayar ya bea masuk atau pajak. Kelima, rekan-rekan sobat migran, tarif umum kelebihan barang dengan bea. Nah, tadi ada yang tanya pasti kan. Nah, kalau yang lain dibebaskan pajaknya, kelebihannya karena sudah tidak dibatasi, tidak dilarang lagi, ya masuk kategori umum, itu berapa pembayaran bea masuknya?
selama ini ya yang berlaku umum adalah 7,5% ya dari total ya jumlah barang ya atau kelebihan dari kelebihan barang dari harga barang. Nah khusus untuk PMI kalau umum kan 7,5% kelebihan barang harus dia bayar bea masuk atau pajaknya. Usulan Pak Menko Perekonomian tadi di state langsung dalam rapat tersebut ya diberikan keringanan kembali sebesar 5% khusus barang PMI, umum tetap 7,5%. 6. Usulan BP2MI, jadi BP2MI tetap tadi mengusulkan 1.500 US dollar itu tidak cukup karena kita punya contoh best practice Filipina. Ya, inilah yang saya katakan kemenangan bagi para PMI. Kini PMI tidak lagi resah gelisah, tidak lagi berpikir. Sekarang silahkan Anda kirimkan barang-barang kiriman Anda ke keluarga-keluarga Anda. Anak, ya kan, kepada bapak, ibunya, kemudian ponakan dan sebagainya. Jangan lupa kirim juga kepada suaminya. Ya, mudah-mudahan ini ya akan berlangsung selamanya karena ini adalah aturan yang memihak kepada para PNI. Semoga bermanfaat. Demikian.